Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Randus Husni Sabil, SPD MPD, dan Ibu Risa Junta, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Di sini saya Nuria Amanda dengan A1C221643 dari kelas R001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya mengenai kedudukan istimewa bidang rata. Baiklah, langsung saja. Yang mana pada proyek ini memiliki ringkasan, yaitu Geometri Analitik Ruang merupakan mata kuliah yang mempelajari konsep-konsep geometris yang melibatkan ruang 3 dimensi menggunakan alat analitik seperti koordinat titik dimensi, vektor di ruang, bidang pada ruang, garis pada ruang, dan persamaan matematika. Nah, salah satu pokok bahasan dari mata kuliah ini adalah kedudukan istimewa bidang rata. Nah, pada ruang 3 dimensi atau 3D ini, kedudukan atau posisi suatu bidang dapat dijelaskan dengan melihat hubungannya terhadap sumbu koordinat X, Y, dan Z. Sebuah bidang umum dinyatakan dengan persamaan V sama dengan AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0, di mana A, B, C, dan D ini merupakan nilai koefisien dan konstanta yang menentukan orientasi dan posisi bidang tersebut. Untuk menentukan sudut antara sebuah bidang V dan garis G melalui titik pangkal O 0,0,0 dan ujungnya itu titik N, kita bisa menggunakan informasi dari vektor bidang normal tersebut. Yang mana jika A, B, C, dan D ini berubah, maka vektor normalnya itu juga akan berubah. Nah, maka dari itu, kedudukan istimewa bidang dalam ruang 3 dimensi ini dapat ditentukan dengan melihat nilai A, B, C, dan D dalam persamaan bidang. Dengan memverifikasikan nilai-nilai ini, kita bisa menentukan apakah bidang tersebut sejajar, tegak lurus, atau berpotongan dengan sumbu X, Y, dan Z. Nah, sudut antara bidang dan garis melalui titik pangkal juga dapat digunakan untuk lebih lanjut mengklarifikasi posisi bidang tersebut terhadap sumbu koordinatnya. Nah, untuk memvisualisasikan permasalahan ini, nah kita dapat menunjukkannya dengan menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 6 dengan menampilkan 3D graphic. Nah, baiklah. Untuk materi yang saya ambil di sini yaitu mengenai kedudukan istimewa bidang rata, yang mana tujuannya itu sebagai berikut. Di sini tujuannya ada 8, yang mana jika terdapat persamaan bidang dengan D sama dengan 0, maka bidang V ini akan melalui titik pangkal O 0,00,0. Nah, kemudian jika terdapat persamaan bidang dengan D-nya itu tidak sama dengan 0, maka akan memotong di sumbu X di P, 0,0 dan sumbu Y di 0,Q,0 dan sumbu Z itu di 0,0,R. Nah, di mana P ini sama dengan min D per A, Q ini sama dengan min D per B, dan R ini sama dengan min D per C. Nah, yang ketiga, jika terdapat persamaan bidang dengan A sama dengan 0, maka bidang itu akan sejajar dengan sumbu X. Nah, jika B sama dengan 0, maka bidang tersebut akan sejajar dengan sumbu Y, dan jika C itu sama dengan 0, maka bidang itu akan sejajar dengan sumbu Z. Kemudian, jika terdapat persamaan bidang dengan A sama dengan B sama dengan 0, maka bidang itu akan tegak lurus dengan sumbu Z atau sejajar dengan bidang X, O, Y. Atau jika terdapat persamaan bidang dengan A sama dengan C sama dengan 0, maka bidang tersebut akan tegak lurus dengan sumbu Y atau sejajar dengan bidang X, O, Z. Dan jika B sama dengan C sama dengan 0, maka bidang tersebut akan tegak lurus dengan sumbu X atau sejajar dengan bidang Y, O, Z. Selanjutnya, adapun konsep-konsep yang terkait yang akan dibahas adalah yang pertama itu mengenai persamaan umum bidang datar, kemudian persamaan linear bidang datar, kemudian bidang melalui titik pangkal O 0,0,0, lalu ada perpotongan suatu bidang dengan sumbu tertentu, ada bidang sejajar dengan sumbu tertentu, ada bidang sejajar dan tegak lurus dengan sumbu tertentu,
Ada bidang sejajar dengan bidang tertentu, vektor normal dari bidang rata, sudut normal dengan sumbu tertentu, garis yang melalui dua titik, titik pada suatu garis, garis yang melalui titik dan bidang. Berikutnya ada sudut antara garis dan garis, dan sudut antara garis dan bidang. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi GeoGebra Classic 6. Nah, ini merupakan gambar dari kedudukan istimewa bidang ratanya. Di sini kita dapat melihatnya sebagai berikut. Nah, adapun langkah pembuatan untuk media ini adalah yang pertama, kita itu membuka dulu aplikasi GeoGebra Classic 6, kemudian kita mengklik garis tiga. Nah, di pojok kanan atas itu kita pilih 3D Graphic. Nah, setelah itu kita dapat melanjutkan dengan menginput rumusnya, rumus bidang datar, yaitu V sama dengan AX ditambah BJ ditambah CZ tambah D sama dengan 0 pada GeoGebra Classic 6 itu, sehingga akan muncul slider itu ada variabel A, B, C, dan D. Nah, kemudian setelah muncul, kita pilih salah satu slidernya, sehingga kita untuk itu kita mengklik icon titik 3 di kolom GeoGebra, lalu kita klik pengaturannya. Nah, di situ ada pengaturan luncuran seperti gambar berikut ini. Nah, di sini ada nilai minimum, maksimum, dan kenaikan. Nah, untuk nilai yang minimum, maksimumnya ini merupakan untuk panjang pergeseran bidangnya, dan untuk kenaikan ini bertujuan untuk besar pergeseran bidangnya. Nah, di sini saya memilih untuk minimumnya itu adalah min 10 dan maksimumnya itu 10, dan untuk kenaikan itu 1. Nah, berikutnya setelah itu kita dapat melanjutkan dengan memasukkan nilai titik pangkal dengan memasukkan nilai titik tadi ya, yang O 0,0,0 ke fitur masukkan seperti gambar berikut ini. Nah, lalu kita buat garis G yang melewati titik O dan bidang P dengan menggunakan fitur garis lurus di GeoGebra, sehingga akan muncul gambar berikut ini. Nah, lalu kemudian kita gunakan fitur perpotongan dua objek untuk menentukan titik perpotongan antara bidang P dengan sumbu X dan Y dan Z. Nah, di mana titik E ini merupakan hasil perpotongan sumbu X pada bidang P, dan titik F ini merupakan hasil perpotongan sumbu Y dengan bidang P, dan titik G ini merupakan hasil perpotongan dari sumbu Z dengan bidang P. Nah, bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Kita juga bisa melihat nilai perpotongannya di sini. Nah, lalu kita dapat melanjutkan menggunakan fitur ruas garis di antara dua titik. Nah, kita dapat membuat garis yang menghubungkan titik E ke F, lalu titik F ke G, dan titik G ke E. Lalu didapatkan visualisasi sebagai berikut. Nah, kemudian kita dapat melanjutkannya dengan menggunakan fitur sudut untuk membuat sudut. Nah, kita menggunakan fitur ini untuk membuat sudut antara garis G dan bidang G, sehingga terbentuklah sudut alfa. Lalu buat sudut yang menghubungkan garis G dan sudut X, dan kita mendapatkan sudut beta, dan lanjutkan dengan garis G dan sudut G ini dan mendapatkan garis gamma, dan untuk sudut menghubungkan garis G dan sudut Z ini mendapatkan sudut delta. Nah, kemudian setelah itu kita dapat memasukkan rumus yang P sama dengan min D per A, Q sama dengan min D per B, dan A sama dengan min D per C. Nah, bila kita masukkan rumus ini, kita akan membuktikan konsep yang B tidak sama dengan 0. Nah, setelah kita memasukkannya, kita juga bisa menambahkan bidang oktan, sehingga untuk yang membuktikan tujuan yang nomor 8, 7, dan 6 tadi. Nah, kemudian kita dapat menambahkan bidang oktan yang XOY, XOZ, dan YOZ dengan memasukkan nilai X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Nah, lalu akan terbentuk bidang oktannya sebagai berikut. Kita dapat melihatnya seperti ini. Dan untuk langkah terakhir, kita bisa mengedit atau memberikan pewarnaan terkait bidang-bidangnya. Tapi di sini saya telah melakukan pewarnaan terlebih dahulu. Jika ingin melakukan pewarnaan, kita bisa mengklik pengaturannya lalu memilih warna sesuai dengan keinginan. Di sini saya memilih warna berbeda-beda agar ini bisa menjadi pembeda saat melihat medianya. Oh, ini
bidang XOY, ini bidang XOZ, dan ini bidang YOZ, dan lain sebagainya. Dan untuk langkah penggunaan, kita langsung saja masuk ke GeoGebra-nya. Nah, ini merupakan hasil media yang telah saya buat. Nah, adapun untuk langkah penggunaannya, terlebih dahulu kita menentukan tujuannya kan tadi ada 8 ya. Untuk menentukan salah satunya itu sama dengan D sama dengan 0. Kita dapat menggeser slidernya dengan D sama dengan 0. Awalnya kan seperti ini ya. Lalu saat kita geserkan ke 0, nah kita dapat melihat uh, adanya keterpotongan antara titik E, F, dan G. Nah, ini menunjukkan bahwa sebuah nilai X, Y, dan Z itu sama dengan 0. Nah, ini menandakan dia ini bidangnya melalui titik pangkal O 0,0,0. Bisa dilihat di sini. Kemudian untuk membuktikan D-nya sama dengan D-nya itu tidak sama dengan 0, kita dapat menggesernya baik ke nilai yang plus ataupun minus. Di sini jika saya menggesernya ke nilai plus, ya, di sini kita bisa melihat bahwa dia terbukti dia memotong di sumbu X di P, 0,0 di sumbu Y 0,Q,0 dan sumbu Z 0,0,R. Kita bisa lihat di sini di bagian intersectnya, kita bisa melihat perubahan nilainya. Di mana benar jika kita menggesernya sesuai dengan titiknya, kita bisa melihat di sini perubahan nilainya. Hingga terbukti juga. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan untuk membuktikan jika A-nya itu sama dengan 0 atau B-nya sama dengan 0 dan C-nya sama dengan 0. Nah, dikatakan jika A sama dengan 0, maka bidang ini akan sejajar dengan sumbu X. Kita coba. Jika A sama dengan 0, maka terbukti dengan dia sejajar dengan sumbu X. Kita bisa lihat seperti ini. Maaf, terbukti dia sejajar dengan sumbu X. Kemudian jika B-nya sama dengan 0, dikatakan dia akan sejajar dengan sumbu Y. Kita coba. Kita bisa lihat ternyata benar dia sejajar dengan sumbu Y. Ya. Berikutnya kita coba yang C sama dengan 0. Kita coba. Nah, dengan 0 katanya kan sejajar dengan sumbu Z. Kita benar dia sejajar dengan sumbu Z. Bidangnya sejajar dengan sumbu Z. Nah, berikutnya kita akan membuktikan tiga tujuan terakhir, di mana jika A sama dengan B sama dengan 0 itu bidangnya akan tegak lurus dengan sumbu Z, kita akan lihat, atau bidangnya itu akan sejajar dengan bidang XOY, kita lihat. A sama dengan sama dengan 0 sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat di sini dia, kita lihat bidangnya itu kan warna pink ini ya. Bidangnya itu dia tegak lurus dengan sumbu Z dan dia itu sejajar dengan bidang XOY. Nah, berikutnya kita akan membuktikan jika A sama dengan C sama dengan 0. Berarti nilai B-nya itu bisa dengan satu lagi ya. C-nya yang bisa 0. Nah, ternyata juga benar. Kita melihat bidangnya di sini. Nah, bidangnya itu tegak lurus dengan sumbu Y dan dia sejajar dengan bidang X or Z. Nah, lalu untuk tujuan terakhir saat B sama dengan C sama dengan 0, kita di sini akan satu lagi. Nah, di sini kita bisa melihat bidangnya itu. Nah, ini belum sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat di sini bidangnya ini yang pink ini. Ternyata benar. Bidangnya ini dia tegak lurus dengan sumbu X dan bidangnya ini sejajar dengan
dan GEZ. Nah, ini merupakan penerapan dari medianya juga sekalian penelitian dari medianya. Nah, untuk nilai dari bidangnya, kita bisa menggeser slidernya. Jika kita mau membuat di sini nilainya 3x, maka dia akan otomatis di sini juga akan berubah 3x. Lalu misalnya B-nya ini min 4 boleh. Min 4. Nah, dia akan berubah juga nilai B-nya itu min 4. Nah, kemudian C-nya kita coba nilai plus 6. Nah, maka dia akan membuat nilainya dan D-nya ini misalnya kita sama dengan 3. Sama dengan 4. Maka di sini akan didapatkanlah nilai nama bidangnya dan di sini kita dapat melihat secara langsung visualisasi dari persamaan. Baik, untuk angka penggunaannya telah saya jelaskan tadi, dan yang terakhir kita akan menjelaskan ini gambar-gambarnya terkait kesimpulan dari proyek ini, di mana berdasarkan hasil proyek di atas, yaitu mengenai kedudukan istimewa bidang kata yang dikonstruksikan menggunakan aplikasi GeoGebra dengan langkah-langkah seperti langkah di atas. Nah, dapat disimpulkan bahwa posisi atau kedudukan suatu bidang dapat terlihat ketika salah satu variabel A, B, C, atau D ini bernilai 0. Nah, sebagaimana tujuannya, ini merupakan tujuannya terbukti, dan di sisi lain faktor norma pada bidang rata ini memiliki peran untuk menentukan orientasi atau arah tegak lurus dari bidang tersebut. Nah, sementara itu garis dan sudut itu memiliki peran penting dalam menentukan posisi bidang terhadap sumbu atau bidang lain. Nah, garis tersebut akan melewati titik atau bidang lain yang diinginkan, lalu ditentukan menjadi posisinya. Sementara sudut antara garis dan bidang ini merupakan faktor utama yang menentukan apakah bidang tersebut sejajar, tegak lurus, atau berpotensi. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.